Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lanjutan video dari saya yang pertama. Ini bagian yang kedua. Masih tetap di channel Lestari Siregar. Di video yang pertama itu membahas tentang definisi, dan sekarang saya lanjutkan di video yang kedua kali ini. Itu tentang pentingnya strategi pembelajaran. Masih tetap topiknya tentang strategi pembelajaran dan motivasi belajar. Tapi yang sekarang dibahas tentang pentingnya strategi pembelajaran. Pendidikan merupakan sektor yang sangat menentukan kualitas suatu bangsa. Kegagalan pendidikan berimplikasi pada gagalnya suatu bangsa. Keberhasilan pendidikan juga secara otomatis membawa keberhasilan suatu bangsa. Pada dunia pendidikan, hendaknya memperhatikan unsur pendidikan yang diantaranya peserta didik, pendidik, software, manajemen, sarana dan prasarana. Aset yang diperlukan dalam pendidikan adalah sumber daya manusia yang berkualitas. Sumber daya yang berkualitas dapat berupa dari mahasiswa atau siswa, masyarakat maupun dari pendidikan atau dosen. Kemudian macam-macam strategi pembelajaran itu, yang pertama ada strategi inquiry, yang kedua strategi ekspositoris, yang ketiga strategi SPBM, dan yang keempat strategi kooperatif. Kelima, meningkatkan keterampilan. Yang pertama kita bahas strategi inquiry, itu adalah strategi bertanya meliputi sejumlah kegiatan pembelajaran yang menitik beratkan pada proses berpikir, analitis, dan kritis dalam mencari dan menjawab pertanyaan. Sedangkan tanya jawab sering diajukan antara mahasiswa atau siswa dengan dosen atau guru untuk proses berpikir. Kemudian strategi ekspositoris itu merupakan strategi pembelajaran yang menekankan pada proses pemberian pengetahuan atau materi yang diberikan secara lisan oleh dosen atau guru kepada mahasiswa atau siswa yang ingin membantu mahasiswa atau siswa menguasai materi secara efektif. Yang ketiga, strategi SPBM merupakan strategi pembelajaran yang memadukan beberapa kegiatan pembelajaran yang menonjolkan proses pemecahan masalah ilmiah. SPBM didasarkan pada psikologi kognitif yang dapat dibebaskan dari asumsi bahwa belajar adalah proses mengubah perilaku melalui pengalaman. Kemudian yang keempat itu adalah strategi kooperatif, merupakan pembelajaran termasuk dalam rangkaian kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh mahasiswa atau siswa dalam kelompok tertentu untuk mencapai rumusan tujuan pembelajaran. Strategi sistem pembelajaran kooperatif menggunakan kelompok kecil atau tim yang terdiri dari 4-6 orang yang memiliki latar belakang akademis, ras, agama, atau gender. Kemudian yang kelima itu meningkatkan keterampilan berpikir. Jenis strategi ini diterapkan dalam menonjolkan kemampuan berpikir mahasiswa atau siswa. Materi yang disajikan dapat berupa membimbing mahasiswa atau siswa melalui proses menemukan konsep sendiri yang harus dikuasai dengan terus menghadapi proses dialog dan menggunakan pengalaman mahasiswa atau siswa. Agar strategi pembelajaran yang diterapkan oleh para dosen atau guru dapat berjalan maksimal, pentingnya pihak lembaga pendidikan meningkatkan sarana dan prasarana yang ada di sekolah seperti mengembangkan perpustakaan, renovasi kelas hingga memberikan pelatihan kepada pendidik atau dosen. Kemudian selanjutnya tentang karakteristik proses pembelajaran. Itu yang pertama ada interaktif. Interaktif itu bersifat saling berinteraksi yang disampaikan secara aktif. Dan yang kedua ada inspiratif, dan yang ketiga menyenangkan, keempat menantang, yang kelima memotivasi peserta didik untuk aktif, dan yang keenam memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Kemudian pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik, dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
Kemudian pendekatan pembelajaran adalah orientasi, arah pandangan atau cara pandang pendidik dan peserta didik terhadap pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Contohnya itu pendidik memandang bahwa dalam pembelajaran peserta didik harus kooperatif, maka muncullah pendekatan kooperatif. Kemudian model pembelajaran adalah proses belajar atau gambaran pembelajaran peserta didik dari awal sampai akhir pembelajaran yang ditandai dengan langkah-langkah spesifik atau sinteks. Contoh model pembelajaran kooperatif. Sedangkan strategi pembelajaran adalah rencana kegiatan yang disusun agar tujuan tercapai secara efektif dan efisien. Sedangkan metode pembelajaran adalah cara pendidik menyampaikan atau memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh pengetahuan dan atau keterampilan tertentu atau cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana dalam bentuk kegiatan nyata. Kemudian teknik pembelajaran itu cara pendidik menyampaikan atau memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh pengetahuan atau keterampilan tertentu melalui metode pembelajaran tertentu, cara yang digunakan untuk mengimplementasikan suatu metode. Kemudian taktik pembelajaran adalah gaya mengajar pendidik yang khas dalam melaksanakan metode atau teknik tertentu. Itu dapat dilihat pada gambar. Itu beberapa mahasiswa laki-laki yang tertidur karena mungkin pembelajaran atau strategi pembelajaran yang membosankan. Kemudian itu yang kedua, ada mahasiswa yang terlihat serius atau fokus, dan ini mahasiswa laki-laki yang terlihat begitu menyenangkan dalam melaksanakan perkuliahan dengan dosennya. Mungkin ini merupakan perbedaan dari strategi mengajar sehingga lebih membuat mahasiswa merasa senang dalam melakukan aktivitas pembelajaran. Terlihat dari perbedaan foto yang kedua, itu mahasiswa lebih aktif, dan yang pertama itu foto mahasiswa lebih monoton dan fokus hanya kepada dosen, sedangkan yang kedua, foto kedua itu mahasiswa lebih berkreasi dan lebih leluasa untuk berpikir dan mengeluarkan pemikiran atau imajinasinya sendiri. Di sini juga dengan metode pembelajaran membuat mahasiswa lebih, atau strategi pembelajaran membuat mahasiswa lebih aktif atau mandiri dalam melaksanakan pembelajaran. Cukup sekian yang bisa saya jelaskan tentang pentingnya strategi dan jenis-jenis strategi dalam pembelajaran. Mudah-mudahan dengan apa yang sudah saya jelaskan atau saya berikan semoga bermanfaat untuk semuanya. Jangan lupa like dan subscribe dan juga komen. Sekian untuk pertemuan kali ini. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.